Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripa Sumarlina dari Prodi PGSD 4B. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang iman, ilmu, dan amal sebagai pilar peradaban. Iman, ilmu, dan amal sebagai pilar peradaban. Iman secara bahasa berarti tasdik atau membenarkan, sedangkan secara istilah syar'i, iman adalah keyakinan dalam hati, perkataan di lisan, amalan dengan anggota badan, bertambah dengan melakukan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Para ulama salaf menjadikan amal termasuk unsur keimanan. Oleh sebab itu, iman bisa bertambah dan berkurang, sebagaimana amal juga bertambah dan berkurang. Ini adalah definisi menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Al-Auza'i, Ishaq bin Rahwayh, mazhab Zahiriyah, dan segenap ulama lainnya. Dengan demikian, definisi iman memiliki 5 karakter, yaitu keyakinan hati, perkataan lisan, dan amal perbuatan bisa bertambah dan bisa berkurang. Macam-macam iman perlu dimengerti bahwa iman seseorang kepada Allah ada 3 macam, yaitu imam taklidi, imam tahkiki, dan imam istidlali. Bentuk keimanan ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar, yaitu takdir yang baik dan buruk. Yang selanjutnya, hubungan antara iman, ilmu, dan amal. Fenomena ini banyak mengelirukan segolongan kita yang kadang kita terperangkap dalam himpitan kalam-kalam yang coba membawa suatu motif tertentu, iman, ilmu, amal, sebuah trilogi yang tidak dapat dipisahkan, saling terkait. Iman tanpa ilmu sesat, ilmu tanpa amal sesat, amal tanpa ilmu taklid. Secara susunannya, kadangkala ia terlalu divertikal akan kepentingan untuk menyusunnya. Ada menyatakan ilmu itu dahulu dari iman, dan ada menyatakan iman dahulu dari amal. Apapun yang pasti, ketiga ini berkait antara satu sama lain. Kita akan membahas pengertian dari ketiganya terlebih dahulu. Sebelum beranjak pada pembahasan korelasi di antara ketiganya, iman pula melahirkan penyaksian mata hati atau musyahadah terhadap ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Pada setiap pandangan kepada segala perkara, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasul-Nya." Ayat 136 surat An-Nisa. Ayat di atas tunjukkan kepada orang yang sudah beriman. Mereka sudah pun beriman tetapi masih digesa supaya beriman. Iman pada tahap permulaan berdasarkan dalil-dalil dan pembuktian. Kemudian mereka diajak pula kepada iman dengan penyaksian mata hati. Menyaksikan rububiyah yang tidak pernah berpisah daripada ubudiyah. Tanpa penyaksian terhadap rububiyah, segala amal tidak berguna karena orang yang beramal menisbahkan amal itu kepada dirinya sendiri. Sedangkan tiada yang melakukan sesuatu melainkan dengan izin Allah SWT. Dengan kudrat dan iradatnya, dengan haula dan kuatannya, himpunan amal sebesar gunung tidak dapat menandingi iman yang sebesar jarah. Orang yang beriman dan menyaksikan rububiyah pada segala perkara dan semua amal itulah orang yang memperoleh nikmat yang sempurna lahir dan batin, karena hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah putus. Orang inilah yang berasa puas dengan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berasa cukup dengannya. Karena tiada Tuhan melainkan Allah SWT dan tidak berlaku sesuatu perkara melainkan menurut ketentuannya. Apalagi yang patut dibuat oleh seorang hamba melainkan taat kepadanya dan menerima keputusannya. Kesimpulannya, iman merupakan penentu sah sesuatu amalan seseorang hamba yang mengaku iman kepadanya. Pengertian ilmu adalah ilmu sesuatu yang sering diutamakan, tidak dipelihara dengan baik. Kadang ilmu hanya dijadikan sesuatu yang nisbi, ada tapi tidak ada, atau
tidak ada tetapi ada. Tetapi yang pasti adalah ilmu itu satu kewajiban yang tidak boleh dipertikaikan karena terdapat bukti dari dalil yang pasti, semua mengetahuinya. Pentingnya menurut ilmu dan dalam sisi Islam dan mengamalkannya. Menuntut ilmu, sejarah pernah mencatat bahwa Imperium Utsmaniyah pernah memiliki peran yang menentukan dalam percaturan dunia. Bahkan dakwah Islamiyah pernah sampai ke Wina, sehingga masyarakat barat menjadi tidak tenang. Itu semua bisa terjadi karena umat Islam di waktu itu membekali diri dengan ilmu pengetahuan. Di samping memperkokoh keimanan, bahkan sejarah pernah pula mencatat bahwa kemajuan peradaban Islam di Eropa, khususnya di Spanyol, tidak terlepas dari ajaran Islam yang menunjang tinggi dan mengagungkan ilmu pengetahuan. Kemajuan Barat tidak bisa dipisahkan dari kontribusi Islam. Sebagaimana diungkapkan oleh para ilmuwan, mereka dengan tegas mengatakan bahwa bangsa Eropa sangat beruntung dan berhutang budi dengan kedatangan Islam. Banyak ilmu pengetahuan yang ditemukan dan kemudian diadopsinya. Kesan juga diungkapkan oleh ilmuwan barat lainnya bahwa ilmu pengetahuan yang dibawa Islam menjadi inspirasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern barat. Saat itulah Izzul Islam wal Muslimin atau kemuliaan Islam dan kaum muslimin dirasakan oleh dunia. Ini merupakan rahmat besar. Hidup dengan ilmu pengetahuan disegani dan dihormati oleh bangsa lain sebagai bukti bahwa Islam adalah agama yang merupakan aturan hidup yang sempurna yang datang dari Allah SWT. Yang selanjutnya, pilar-pilar peradaban Islam. Sebelum membahas pilar-pilar peradaban Islam, perlu dijelaskan bahwa harus dibedakan antara peradaban Islam dengan peradaban Arab. Arab sebagai bangsa, baik bangsa Arab klasik seperti Samud, Ad dan Al-Quraisy atau bangsa Arab setelah Islam mempunyai peradaban tersendiri, seperti halnya Barat. Sebagai bangsa baik Barat pada masa Romawi kuno atau Barat modern mempunyai peradaban tersendiri, meskipun agama terkadang memberikan pengaruh terhadap peradaban mereka. Peradaban mereka Arab Barat dan bangsa lain mengalami jatuh bangun dan jaya surut. Jatuh bangun peradaban mereka tergantung sejauh mana mereka menjaga 4 elemen peradaban yang telah disebutkan oleh Kide Malik. Peradaban mereka dibangun berdasarkan khazanah kemanusiaan, pengetahuan, pengalaman, dan struktur geografis mereka. Sementara peradaban Islam dibangun di atas nilai-nilai yang turun dari Allah SWT. Ketika sebuah bangsa dapat menyerap dan melaksanakan nilai-nilai itu, maka bangsa itu membangun peradaban Islam. Peradaban yang dibangun tidak di atas nilai-nilai ilahi dianggap sebagai peradaban jahiliyah. Meskipun maju dalam hal pengetahuan saintis atau empirisnya, oleh karena sumber utama Islam adalah Quran dan hadis, maka untuk mengetahui apa saja nilai-nilai yang menjadi pilar peradaban Islam, kita harus kembali ke dua sumber itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau salah kata. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.